Kathiri hafizahullah ta'ala. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Satu hal yang harus tertanam di jiwa kita, bahwa semua nilai-nilai baik yang dapat kita capai, semua kesuksesan dalam urusan agama dan dunia, itu murni karena karunia Allah buat kita. Bukan karena perjuangan kita, bukan karena usaha kita. Para ulama menyebutkan di antara buah dari beriman dengan takdir Allah itu, manusia nggak akan ujub. Hilang ujub dari dirinya. Ketika dia tahu bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah catat. Allah sudah mudahkan bagi kita. Sehingga kalau kita bisa berangkat haji, kita bisa bersedekah, kita bisa sholat malam, sejatinya itu karena takdir Allah. Yang hanya Allah lah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Nggak ada kata ujub dari jiwa seorang muslim. Karena dia beriman yang baik dari Allah, yang buruk disebabkan dia sendiri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, semoga salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana tadi dengar cerita yang sebelumnya Ana nggak pernah tahu gitu, bahwa ternyata Ana pernah datang ke tempat ini, ke Citraland sini, dan menyebabkan ada masalah. Jadi Ana terus terang, ini PR buat Ustadz ya juga, buat Ustadz tuh. Kadang kalau Ustadz datang ngisi kajian, Masya Allah jamaahnya seneng ya. Nggak tahu ketika Ustadznya pulang senep jamaah. Jadi Ana mohon maaf ya. Tapi informasi itu penting agar kita bisa terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, dan supaya ya kita tahu bahwa kalau bicara surga, masuk surga itu nggak mudah. Di surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Azza wa Jalla pernah menegur para sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ini radhiyallahu taala anhum sudah 13 tahun hidup penuh dengan penindasan di kota Mekah. Sampai akhir cerita mereka harus meninggalkan kota kelahiran mereka. Yang paling parah yang mereka tinggalkan itu Ka'bah juga. Mereka meninggalkan kota Mekah, padahal itu adalah bumi yang paling Allah cintai. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam tatkala meninggalkan kota Mekah, beliau noleh waktu hijrah itu. Beliau melihat ke kota Mekah alaihi salatu wassalam sambil mengatakan, wallah, demi Allah, Allah itu tahu engkau adalah ahabbu biqa'illah ilallah. Engkau adalah bumi yang paling dicintai Allah saja. Dan bumi yang paling aku cintai gitu. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan karena kaummu mengusirku, aku gak bakal keluar dari kota Mekah ini. Tapi beliau harus keluar. Setelah sampai kota Madinah, ya kondisi mungkin lebih nyaman di kota Madinah. Akan tetapi ternyata beliau harus bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Di situ ada 3 kabilah besar. Banu Qainuqa, ada Banu Nadir, ada Banu Quraidah. Kabilah-kabilah yang besar. Beliau harus bertetanggaan dengan mereka. Tapi mau tidak mau, namanya hidup bertetanggaan, ya harus ada aturan yang dibuat. Dibuatlah aturan. Namun ternyata godaan dan musibah belum berhenti. Terjadi perang Badar.
Terjadi perang Uhud. 70 sahabat Nabi meninggal dunia. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terluka. Bahkan giginya patah alaihi salatu wassalam. Kemudian turun firman Allah tadi di surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian dapat masuk surga? Kalian mengira kalian dengan mudahnya masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Jemaah, ayat ini bukan diturunkan kepada kita. Bukan kepada kondisi kita sekarang. Kepada para sahabat Nabi. Yang mereka sudah susah hidupnya. Kalau kepingin tahu susahnya hidup sahabat Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagian sahabat itu. Waktu sudah hijrah. Mereka kalau sholat itu pas sujud sarungnya dipegangi. Jemaah. Karena sarung mereka pendek. Hampir tidak menutup aurat mereka. Mereka pegangin karena takut tersingkap. Terlihat auratnya dari belakang. Itu Allah turunkan ayat ini. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa bencana, kelaparan, kesulitan, wadh-dharra. Hal-hal yang mengganggu, menyakiti mereka. Wazulzilu. Sampai keimanan mereka digoyahkan dengan berbagai ujian, jemaah. Puncaknya, finalnya itu Allah katakan hatta yaqular rasul. Sampai Rasul itu berkata sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman, mereka ngomong apa? Dari beratnya cobaan, mereka itu menunggu mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan? Bukan mereka ragu, bukan. Tapi mereka melihat kok lambat pertolongan Allah. Mereka yakin pertolongan Allah akan datang. Tapi karena panjangnya cobaan membuat mereka ingin segera pertolongan Allah itu datang. Lalu Allah katakan ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi bicara surga ini mahal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang yang ditawarkan sama Allah ini mahal. Mahal. Orang kalau kepingin punya rumah di Citraland harus berapa duit yang dia keluarkan? Berapa jemaah? Ami Fuad, piro Ami Fuad? Kira-kira. Sak meter. Bisa di atas 10, 15. Allahu Akbar. Jemaah. Itu kita lihat. Artinya cuma punya rumah di Surabaya. Kita perlu keluar uang banyak. Kita perlu kerja keras. Gimana? Bangunannya kayak gini nih. Bangunannya dari batu bata. Bagaimana dengan surga Allah Azza wa Jal yang labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Rumahnya itu, batu batanya itu emas. Ada satu surga semuanya emas. Ada satu surga semuanya perak. Berapa kita akan bayar jamaah untuk itu? Berapa? Subhanallah. Maka kalau bicara kita ingin bertetanggaan di surga Allah Azza wa Jal, wani piro jamaah. Kalau kita mau bertetanggaan sama Ami Fuad di sini, ditanya wani piro, duit piro Ustaz? Ada tanah kosong sebelah sini. Punya fulus berapa? Bagaimana dengan surga Allah Azza wa Jalla? Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ceritanya Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan syahidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. Aku pernah hadir di satu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menggambarkan tentang surga sampai selesai. Beliau ceritakan begitu detailnya. Bagaimana kalau kita lihat ini rumput di sini jamaah, nanti yang ada di surga itu za'faran. Kerikil, kalau kita ngelihat orang punya rumah sekarang mereka beli batu alam ya. Batu alam yang api-api ya. Nanti al-yaqut wal-la'ali, permata dan mutiara itu kerikil nih. Bagaimana kalau bicara sungai-sungainya? Ada sungai dari susu, ada sungai dari air yang jernih, ada sungai dari khamr, ada sungai dari madu. Nabi ceritakan dengan detail, Nabi ceritakan tentang wanita-wanita surga yang ada di sana. Dan Nabi ceritakan alaihi salatu wassalam, ternyata di surga itu nggak ada toilet ya, nggak ada toilet. Nggak ada orang bingung makan itu bingung mana toiletnya.
Kita kalau dikasih makan enak di rumah ini, kita akan bingung. Di mana toiletnya? Di surga nggak ada toilet. Dan nggak ada tidur di surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qala Allahu Ta'ala. Di akhir hadis Allah berfirman, ini hadis qudsi. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku persiapkan buat hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Seindah apapun yang pernah kita lihat di muka bumi ini, surga lebih indah dari itu. Wala udhunun sami'at. Diceritakan seperti ini, seperti itu. Surga lebih indah daripada apa yang pernah didengar oleh telinga. Dan yang paling dahsyat lagi, nggak pernah terbayang dalam hati manusia. Jadi gambaran yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang surga itu cuma nama, supaya kita bisa paham. Nanti yang dilihat akan lebih dahsyat dari itu. Ahibati fillah, pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, afil jannati faras? Rasulullah alaikas salatu wassalam, ya Rasulullah, di surga itu ada kuda apa enggak? Rupanya sahabat ini senang sama kuda. Artinya orang kalau hobi sesuatu sampai ke bawah mimpi kadang-kala. Kata Nabi SAW, idza udkhiltal jannah, kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra lahu janahan. Kalau engkau masuk surga, akan didatangkan kepadamu seekor kuda dari permata merah, memiliki 2 sayap. Yatiru bika haitsu syi'ta. Engkau akan terbang dengan kuda itu kemanapun engkau mau. Kayak gitu surga jemaah. Subhanallah. Apa yang perlu kita lakukan? Laki-laki ini fitnah terbesarnya adalah wanita. Betul bapak-bapak. Masih wis tuwek-tuwek yo. Masih tergoda dengan wanita. Makanya perintah untuk menundukkan pandangan itu sampai tua. Bukan kalau sudah tua nggak apa-apa, ngeliat nggak ada. Tetap diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mensifati perempuan surga, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, lau annam ra'atan min nisa'il jannah. Kalau ada seorang bidadari dari surga itu, ittala'at ilal ardi, melongo, ngelihat ke bumi ini, la adha'at ma bainahuma. Timur barat itu terang jemaah. Satu perempuan melongo ke dunia, jadi terang dunia ini dengan cahayanya perempuan ini. Wala mala'at ma bainahuma rihan. Dunia jadi wangi semuanya, satu perempuan. Terus wala nasifuha. Bapak-bapak belikan kerudung istrinya paling mahal berapa? Ada yang 1 M? Itu kerudungnya bidadari surga, khairun minad dunya wa ma fiha. Dunia dan isinya beli nggak cukup. Itu perempuan surga kayak gitu. Makanya kalau bicara bagaimana masuk surga berjamaah, tadi kalau kita bicara, ya kita mungkin bertetanggaan di dunia ini, kadangkala jarang ketemu juga. Tapi bagaimana masuk surga bisa? Ya rombongan ketemu di sana, bertetanggaan juga di sana. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Tur di ayat 17 sampai ayat 28. Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman dan berada dalam kenikmatan. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka menikmati hidup di dalamnya penuh dengan kenikmatan atas pemberian Allah, supaya kita tidak ujub lagi. Karena nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Jangan merasa, wah anak ini alhamdulillah, anak ini sudah berjuang, anak ini sholat malam, anak ini sodakoh, anak, engkau katakan semua anak, tanpa rahmat Allah nggak bakal masuk surga. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Tidak ada yang masuk surga di antara kalian dengan amalan. Apa kata para sahabat? Wala anta ya Rasulullah. Engkau pun yang sholat sampai bengkak kakinya,
yang berjuang menyampaikan agama Allah sampai berdarah-darah, engkau nggak akan masuk surga dengan amalanmu. Wala ana, aku pun nggak akan masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru bisa masuk surga. Maka Allah sebutkan di ayat ini, fakihina bima atahum rabbuhum, karena karunia yang Allah berikan kepada mereka, mereka bisa menikmati surga. Wa waqahum rabbuhum, dan Allah yang menyelamatkan mereka dari azab neraka jahim. Lalu dikatakan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Amalan itu hanya sebab, tapi yang memasukkan ke surga rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan silahkan kalian makan, kalian minum hani'an. Hani'an ini ya nggak takut sakit. Kita ini kalau mau makan yang sudah tua-tua kadang-kala takut kolesterol. Habis makan pijit-pijit kakinya, wis linu-linu. Sampai ada seorang ibu, anak punya bibi cerita, ada perempuan kaya raya ganti oli di tempat dia. Dia ngelihat perempuan ini, Masya Allah, lihat penampilannya, perhiasannya, ngomong, Masya Allah, ibu ini kayaknya seneng hidupnya ya. Dia ngomong, iya, dulu saya itu orang gak punya. Saya itu kepingin makan donat, kepingin makan yang enak-enak. Sekarang saya sudah dikasih semua sama Allah, makan donat gak bisa. Sudah kaya raya katanya ini bahaya, gula, ini macam-macam. Itu dunia, jemaah. Jadi kita gak akan bisa menikmatin walaupun kita memiliki segalanya di dunia ini. Tapi di surga, kulu washrabu hani'an, makan semaumu. Tanpa mikir takut kena penyakit-penyakit tersebut. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kalian kerjakan. Jadi amalan kita itu hanya sebab. Jangan bersandar kepada sebab, tapi bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, karena dialah yang menyelamatkan kita. Muttaqiina ala sururim masfufa, mereka bertelekan di atas sofa-sofa, ranjang-ranjang yang disusun rapi. Jadi di surga itu hadap-hadapan. Sekarang kita duduknya nggak hadap-hadapan. Ada yang antum punggungin. Kalau antum melihat ke Ustaz, ada yang belakang antum nggak bisa ngelihat dia. Kadang-kala di belakang pada tidur, antum nggak tahu kan? Oh, ini turu ternyata. Nggak tahu karena antum melihat ke depan. Tapi di surga Allah Azza wa Jalla berhadap-hadapan. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kami akan nikahkan mereka, kawinkan mereka dengan bidadari surga. Kalau sekarang bapak-bapak ngelihat bojone wis tuwek, wis tuwek. Istri juga melihat suaminya, ya Allah Ustaz, lidak seakan wis tak gugat cerai, cuma ya apa wis tuwek Ustaz. Kesian, masa habis manis sepah dibuang. Kan bapak-bapak kadang-kala merasa istrinya masih cinta, kadang-kala kesian istrinya sebenarnya. Tidak apa-apa lah Ustaz, seperti itu. Sampai ada cerita perempuan ini juga ya ma, meninggal suaminya, datang orang takziah, menghibur dia, kesian kehilangan suami. Apa kata dia, alhamdulillah, wis mati wong yu, kesel ngurusi. Ada perempuan-perempuan yang sebenarnya kesel ngurusi bapak-bapak ini, isu-isu jaluk sarapan, aduh. Jadi ketika mati bukannya sedih perempuan itu jamaah, tapi alhamdulillah beban hidupnya berkurang seperti itu. Betul ibu-ibu? Oh, ibu mau ngomong betul, anak izin minum. Bismillah. Iya benar loh, makanya di dunia itu kayak gitu. Tapi di surga, hur 'ain, semua akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Bidadari itu mutahharah, nggak ada ceritanya bidadari datang bulan, nggak ada ceritanya bidadari kesel, capek, nggak ada. Makanya penghuni surga itu fi syughulin fakihun, mereka hidup nikmat bersama istri-istri mereka. Sampai kadang-kala penghuni surga lagi duduk-duduk ya ma. Ini supaya kita tahu apa yang harus kita bayar kalau kita mau itu. Datang sahabat, datang awan, mereka lagi ngobrol-ngobrol. Awan itu tanya, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian minta hujan apa? Minta hujan apa? Ya semua minta macam-macam. Minta ini, minta itu macam-macam. Sampai mereka minta amtirina hur'ain, hujani bidadari kata dia. Dijatuhkan bidadari itu ya. Allahu Akbar. Iku di surga. Kalau di sini Ami Fuad dari bawah minta hujan bidadari di sawat watu itu kedua. Itu di surga nanti jamaah, kita minta bidadari di surga. Allah nikahkan mereka. Kemudian walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman
diikuti oleh anak keturunan yang beriman, maka akan dikumpulkan nanti di surga. Jadi kadang-kala kan amalan bapak sama anak beda. Bapaknya umpamanya bapak ini sholli cuma 5 waktu, Ustaz. Ya sesuai nanti, derajat itu sesuai dengan amalannya nantinya. Tapi ini anak alhamdulillah, dia sholat qobliyah, dia sholat ba'diyah. Masya Allah, dia baca Quran, bahkan dia hafal Quran. Loh gimana nanti? Apakah anak ini bisa kumpul sama orang tuanya? Allah akan kumpulkan. Memang para ulama tafsir menyebutkan apakah derajat yang rendah akan diangkat ke derajat yang tinggi atau mereka bisa ziarah. Dua pendapat para ulama. Orang tua bisa ziarah ke tempat anaknya, bisa menikmatin surga anaknya yang tentunya lebih tinggi mungkin derajatnya daripada surganya dia. Karena semua dengan amalannya. Tapi boleh jadi diangkat sama anak-anaknya atau sebaliknya. Bapak, kadangkala bapaknya lebih soleh daripada anaknya. Ketika bapaknya berada di tempat yang tinggi, bapak itu kan rindu sama anaknya gitu. Bagaimanapun orang tua ya, anaknya sudah menikah, anaknya mungkin kadangkala lupa sama orang tua tetap rindu sama anaknya. Kalau masuk surga kemudian gak ketemu sama anaknya, kan kurang dia kebahagiaannya. Maka anaknya bisa diangkat sama orang tuanya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Kita itu tergadaikan dengan amalan kita masing-masing. Dan kita lebih tahu amalan kita kayak apa. Kita ini kadang-kadang merasa baik. Ketika banyak orang kita merasa baik. Sampai ada seorang alim ulama ketika dia jalan dipuji sama orang-orang. Fulan Masya Allah, Fulan Masya Allah. Dia dengar pujian itu. Karena orang itu tahu cuma di luar kan tentang dia. Apa kata alim ulama ini? Allahumma innahum la ya'rifunani wa anta ta'rifuni. Ya Allah, orang-orang itu gak kenal sama aku ya Allah. Engkau yang kenal sama aku ya Allah. Kita kan dikenal sama orang cuma baiknya. Tapi Allah tahu kita luar dalam jemaah. Maka ingat semuanya akan mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan. Jangan terpedaya dengan pujian orang. Jangan tertipu dengan sanjungan orang. Kita lebih tahu dengan diri kita sendiri. Kemudian Allah katakan wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan kumpul di surga sama anak-anak, tapi bicara kebahagiaan makanan, Allah berikan buah-buahan yang enggak putus-putus ya. Kemudian daging yang enak yang mereka menyukainya, yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Mereka minum khamr. Jadi di surga itu minuman mereka khamr. Dikasihkan mereka gelas-gelas yang berisi khamr ladzatin lisyaribin, yang enak diminum. Dan subhanallah, gelasnya, Anda kalau baca ayat ini bicara tentang gelas di surga itu, Allah sebutkan qawarira min fiddatin. Jadi gelas di surga itu dari perak tapi tembus pandang. Perak tembus pandang. Jadi kalau jatuh nggak pecah gitu loh. Orang kan sekarang kalau perak besi ya udah nggak tembus pandang. Ini qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Mereka gelasnya itu semaunya mereka. Kita kalau gelas segini kan ya isinya segini. Kalau kita mau banyak, gelasnya jadi besar. Kita mau sedikit, gelasnya jadi kecil sesuai dengan yang mereka inginkan. Surga Allah Azza wa Jalla. Dan tidak membuat pusing. Khamr di sana tidak membuat pusing, tidak membuat mabuk. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Itu yang namanya anak-anak, bocah-bocah keliling di antara mereka membawakan gelas, membawakan minuman seperti mutiara-mutiara yang bertebaran di surga Allah Azza wa Jalla. Ini yang akan kita baca nih berkaitan dengan kehidupan kita di dunia. Mereka ngobrol jemaah. Penghuni surga itu setelah mereka menikmati, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu. Mereka saling tanya, awakmu kok iso mlebu surga? Ya apa ceritanya? Terjadi obrolan itu. Karena biasanya obrolan tentang kesuksesan itu menyenangkan hati. Ketika antum cerita, iya ana dulu Ustaz, ana itu sempat jadi kuli, sempat ini, sempat itu membuat kita jadi senang. Alhamdulillah sekarang itu sudah seperti ini kemudahan dari Allah. Itu terjadi di surga. Mereka akan saling bertanya tentang kisah mereka. Antum apa yang antum kerjakan gitu. Sehingga Allah kasih rahmat sama antum ini apa? Apa kata mereka? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu waktu hidup di dunia itu hidup dalam ketakutan. Dalam urusan keluarga kita, anak-anak kita, kita takut masuk neraka.
Ternyata rasa takut inilah yang menyelamatkan jamaah. Orang itu kalau dikatakan, ini ada banjir bandang sedang menuju ke rumah ini. Kalau pemilik rumah ini nggak takut, dia nggak pindah. Oh enggak ada. Ketika datang, maka binasa semuanya. Tapi kalau percaya, bener loh, no banjir loh. Ya bismillah, siap, pindah. Itu yang terjadi dengan penghuni surga. Di dunia mereka takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa akan melewati neraka jahanam. Bagaimana orang tua ketika nyebrang di jalan? Nyebrang di jalan, dia bawa anak yang masih umur 5 tahun, yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 7 tahun, yang satu lagi umur 10 tahun. Dia nyebrang jalan tol yang padat sekali. Apa yang dilakukan orang tua? Nah, pegang ono abah, nah. Pegangnya abah, nah. Jangan jalan kecuali abah jalan. Nah. Karena takut gitu. Sama Harim yang ngomong, pegangan anak yang satu itu, pegang. Kita bareng-bareng loh. Kenapa ini bahaya? Tapi kadangkala orang tua gak pernah takut dengan neraka. Dia biasa aja dengan anak-anaknya. Padahal penghuni surga mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Takut kita gitu loh. Karena neraka itu benar-benar ada. Nggak ada satupun yang akan masuk surga kecuali melewati neraka. Sampai para nabi pun semua akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Itu sudah keputusan Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Satupun dari kalian semuanya pasti melewati neraka jahanam. Maka penghuni surga ini ketika di dunia takut. Rasa takut ini yang membuat mereka famannallahu alaina. Kemudian Allah memberikan karunia kepada kami. Bayangkan, penghuni surga tidak mengatakan aku, saya, kami. Lah. Sampai di surga pun mereka mengatakan famannallahu alaina. Allah yang kasih sama kami. Allah yang memberikan karunia kepada kami. Wa waqana adzabas samum. Allah yang menyelamatkan kami dari api neraka. Mereka tidak bicara amalan, mereka tidak bicara perjuangan. Sampai dalam cerita mereka semuanya adalah pujian buat Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa Allah kita bukan apa-apa. Inna kunna min qablu nad'u. Kata mereka, kita di dunia dulu selalu minta sama Allah. Selalu mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwar barrur rahim. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Maka ahibati fillah, apakah kita punya rasa takut itu kepada Allah SWT? Atau kita belum takut sama Allah? Alhamdulillah, kita bisa kumpul berjamaah di tempat ini. Apa sih yang mendorong kita untuk meninggalkan rumah kita, melangkahkan kaki ke tempat ini? Sebagian kita mungkin memiliki niat juang yang kuat untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Ia memiliki ambisi yang dahsyat untuk benar-benar meraih surga Allah Azza wa Jalla. Tapi tolong jaga niatnya. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Karena semua kebaikan yang kita usahakan, semua perjuangan yang kita lakukan tanpa ada keikhlasan ditolak sama Allah Azza wa Jalla. Kita semua alhamdulillah belajar udah jamaah. Syarat diterimanya amalan itu 2. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Terkadang kita ini kalau sudah ngaji, fokus di pada yang kedua. Sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan. Iya, tapi nggak ada gunanya loh. Kalau engkau sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan, tapi nggak ikhlas lillahi ta'ala. 2 syarat ini menjadi syarat utama. Nggak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Beramal soleh, tapi jangan sampai menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada kesyirikan. Coba kita renungkan orang yang pertama kali menjadi koreknya api neraka. Ini hadis membuat Abu Hurairah pingsan 3 kali ketika mau menyampaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah. Yang akan menjadi korek api neraka pada hari kiamat itu 3. Dan kalau dilihat 3 orang ini semuanya orang soleh. Semuanya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semua orang yang ahli ibadah. Nggak ada yang pencuri, nggak ada yang perampok, nggak ada yang pengganggu. Nggak ada. Yang pertama adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim, ustadz, korek api neraka itu ustadz.
Orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Orang ini akan disidang pada hari kiamat. Ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Apa kata orang ini? Naam ya Allah, semua engkau berikan kepada aku nikmat-nikmat itu. Dia mengakui. Tidak ada satupun nikmat yang dia sanggah. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Mada amilta biha? Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa kata ustadz ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar ya Allah. Aku ngaji untuk mengharapkan keridhaan darimu. Dan aku mengajarkan kepada umat manusia. Aku membaca Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Lillahi ta'ala. Siapa yang gak bisa ngomong lillahi ta'ala? Semua bisa. Lalu apa kata Allah Azza wa Jal? Kadzabta. Allah itu alim bidhatis sudur. Tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Allah mengatakan kadzabta. Bohong. Dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim. Engkau belajar supaya dapat gelar alim. Engkau baca Quran, menghafalkan Quran supaya dapat gelar qari, hafid, wa qad qil. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka kemudian orang ini diseret, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Bayangkan jamaah. Gara-gara dia nggak ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, syahid. Orang yang mati di medan perang. Kalau kita baca ceritanya orang yang mati syahid, itu diampuni dengan awal tetesan darah. Orang yang mati syahid. Bagaimana dia dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Dia dinikahkan dengan 72 bidadari jamaah. Allah berikan derajat yang indah buat orang yang mati syahid ini. Ini disidang. Jadi orang yang mati syahid pun akan disidang tetap pada hari kiamat. Allah akan tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Apa kata orang ini? Iya ya Allah. Semua engkau berikan kepada aku. Allah kembali bertanya. Madza amilta biha? Engkau buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Jawab orang ini, qataltu fik hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu sampai aku tewas mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Dusta kau. Qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang hanya ingin mendapatkan sebutan seorang pahlawan, seorang pembela kebenaran, seorang pemberani. Itu yang menjadi niatmu ketika engkau berjuang. Dan engkau sudah mendapatkan itu. Engkau mungkin dimakamkan di makam pahlawan. Mungkin ditulis dalam sejarah fulan. Tapi di hadapan Allah, Allah tahu dengan isi hati kita. Maka orang ini dilemparkan ke neraka. Bayangin coba. Orang soleh, orang baik nih orang. Dalam pandangan manusia. Yang ketiga, jawad. Orang kaya raya yang dermawan. Kita kalau ngelihat orang pelit, kita nggak suka. Ya, orang bakhil itu dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat yang dermawan, kenapa engkau dermawan? Orang ini disidang. Allah telah berikan nikmat yang banyak kepada orang ini. Dia mengatakan, iya ya Allah, semua itu engkau berikan kepada aku. Allah bertanya, madza amilta biha? Engkau gunakan buat apa? Kata orang ini, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka nikmatmu diinfakkan di sana, melainkan aku sudah berinfak di tempat itu untuk mengharapkan keridhaan. Masya Allah, janda-janda dia santuni, anak yatim dia bangunkan rumah anak yatim, masjid dia bangun, sekolahan dia bangun, orang baik jamaah. Dia mengatakan tidak ada satupun jalan kebaikan, melainkan dia sudah taruh tuh harta di situ. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Engkau melakukan itu semua ini hanya untuk mendapatkan gelar jawad, orang khair, orang yang baik hati, orang yang dermawan, dan engkau sudah dapatkan itu. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara kita ingin masuk surga, sekarang berjamaah, kita ingin berjuang, tolong niatnya dilihat. Perlu kita bermuhasabah. Sebelum beramal tanyakan, kenapa aku beramal? Untuk apa aku beramal? Ketika sudah dijalankan, maka juga tanyakan, aku masih benar nggak niatku ini? Kadang-kala orang di awal niatnya benar, di tengah jalan dapat pujian, dapat sanjungan, dapat ucapan terima kasih, dapat itu berubah jemaah. Kita lihat lagi, masih benar nggak niatnya anak ini? Dikawal itu niat. Selesai beramal, dijaga. Makanya sebagian ulama mengatakan la'an
la an abita naiman. Aku di malam hari tidur, ketiduran nggak sholat malam, itu lebih aku cintai daripada aku sholat malam, paginya aku ujub. Iso sembahyang malam aku ternyata jamaah. Lebih baik dia tidur. Karena ujub ini dapat membatalkan amalan kita. Dan biasanya ujub itu nanti selesai beramal. Maka perlu ada muhasabah dari kita tentang apa yang hendak kita kerjakan. Kemudian ahibati fillah, kita perlu memohon kepada Allah doa selalu agar dibantu ikhlas, agar dibantu niat kita tidak berubah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la syirku akhwafu alaikum atau akhfa alaikum min dabibin naml. Syirik itu lebih tersembunyi daripada langkahnya semut. Bayangin coba. Kalau bicara langkahnya semut, kadang-kala di baju kita ada semut jalan, kita tuh nggak kerasa. Nggak kerasa. Setelah digigit baru kita berasa. Tapi ketika kita nggak digigit sama tuh semut, kita nggak berasa. Itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, waman najah. Gimana kita menyelamatkan diri kalau dia lebih tersembunyi daripada langkahnya semut? Qulu. Kata Nabi SAW, katakan. Ini doa. Kita disuruh berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan, dari riya tadi yang tidak aku ketahui. Ahibati fillah, gak mudah masuk surga. Jadi beramal aja gak cukup. Kita perlu mengikhlaskan amalan kita. Bagaimana para nabi ketika sudah beramal, mereka doa minta diterima sama Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka berbangga diri, mereka takut ditolak sama Allah. Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah baca apa? Apa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang dibangun Ka'bah, yang membangun Nabi Khalilur Rahman takut gak diterima. Beliau takut gak diterima. Karena beliau tahu urusannya ini sama Allah. Allah tahu dengan isi hati manusia. Kalau Nabi Ibrahim seperti itu, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita doa minta sama Allah supaya terimaan, ya Allah? Seorang habis bangun masjid, seorang habis nyumbang masjid, lalu dia, ya Allah terimaan, ya Allah, terimaan dari hamba, ya Allah. Kadang-kadang kita itu merasa, wis, alhamdulillah, anak sudah nyumbang, anak sudah ini, minta diterima. Itu yang dibangun Ka'bah, jemaah. Baitullah yang dibangun sama Nabi Ibrahim. Dan kita harus selalu merasa banyak dosa. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah 23 tahun kira-kira beliau berjuang. Beliau itu sholat sampai bengkak kakinya. Bayangin, beliau ditanya, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, dosa-dosamu sudah diampuni loh semuanya. Yang dulu sama yang akan datang selesai sudah gitu. Kenapa engkau harus sampai bengkak-bengkak sholat kayak gitu? Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakur. Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Kalau kita berpikir Nabi itu syukur karena apa? Rumahnya besar. Bayangkan 13 tahun berdakwah, tersiksa, sampai diusir. Kemudian ketika perang Uhud pamannya meninggal dunia, beliau terluka. Betapa seringnya beliau masuk ke rumahnya, nggak ada makanan di rumah Nabi SAW. Nggak ada makanan. Beliau sering puasa, karena nggak ada makanan. Ketika beliau mau meninggal dunia, sakit parah Nabi SAW. Sampai ada yang mengatakan, syukurnya Nabi itu nikmat yang mana gitu loh jemaah. Yang mana aja. Ada kalau dibandingkan nikmat yang kita rasakan sekarang dengan nikmat yang dirasakan Nabi SAW dari urusan dunia ini, jauh lebih banyak yang kita rasakan jemaah. Tapi apakah sampai bengkak kita sholatnya? Kadang-kala kita telat-telat sholatnya sebagian orang. Nabi sampai bengkak. Beliau benar-benar mensyukuri setiap detik dari waktu beliau dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mensyukuri nikmat keimanan, nikmat ketakwaan yang Allah berikan. Dan bagaimana ayat-ayat terakhir yang turun kepada Nabi SAW itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas
yadkhulun fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang kepadamu kemenangan, pertolongan Allah, dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini. Apa yang Allah perintahkan kepada nabinya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh minta ampun sama Allah, Nabi. Bayangin. Disuruh bertasbih, menyucikan Allah, memuji Allah, supaya hilang semua perasaan ujub. Oh, ini perjuanganku, ini hilang semuanya. Wastaghfir, minta ampun sama Allah. Minta ampun. Nabi disuruh minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Innahu kana tawwaba. Sejak turunnya ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wassalam kalau rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Minta ampun jamaah. Ini pelajaran penting buat kita yang sudah beramal, yang mungkin di akhir hayatnya kadang-kala dia merasa alhamdulillah ana sudah banyak berbuat ini itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya lu ampun bi Allah. Sucikan Allah, puji Allah. Tanpa pertolongan Allah nggak akan bisa. Maka ahibati fillah, penghuni surga, mereka kerjanya di malam hari itu bangun malam. Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kalau malam hari sedikit tidurnya, salat mereka. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bayangkan full dia salat malam, di waktu sahur dia itu istighfar. Minta ampun jemaah. Inilah rahasia kenapa selesai sholat kita itu langsung astagfirullah. Loh, aneh ini bukan habis berbuat dosa loh. Bukan habis berbuat maksiat. Tapi kok langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah hamba yang penuh dengan kekurangan. Dia merasa ini taufik dari Allah. Dan dia tahu sholatnya pun penuh dengan kekurangan. Sehingga di waktu sahur, selesai beribadah, mereka bersih-bersih diri. Supaya mereka terhindar dari riya, terhindar dari ujub, terhindar dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang membuat dia bangga dengan amalannya. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Nam fadhal ustadzana. Baik, sampai speechless ya. Ini ibu di belakang tadi sudah ada yang chatting Ustaz. Oh, chatting? Iya, minta jadwal Ustaz untuk Zoom. Tapi spesial hanya untuk ibu-ibu. Oh, Masya Allah. Karena tadinya untuk muslimah. Nanti insya Allah akan diluangkan waktu 1 bulan 2 kali Ustaz ya. Masya Allah. Dengan ketentuan dan syarat berlaku. Kalau Ustaz ada kegiatan yang lainnya berarti tidak bisa. Baik, silakan Bapak yang mau menyampaikan pertanyaan. Kalau untuk Bapak bisa langsung raise hand, angkat tangan, nanti kita beri mikrofon. Untuk ibu-ibu silakan pertanyaannya diberikan pada Bu Fuad, Bu Silvi, nanti biar diberikan oleh beberapa pertanyaan ke kita. Sambil merehatkan kita sholat dulu Ustaz. Ini karena Ustaz, kita nggak sadar ya, kita semuanya merasa nyaman-nyaman saja ya. Cuman beliau bicara lebih dari 1 jam loh. Ini kita harus berikan kesempatan beliau mengingatkan kembali urat-uratnya. Mungkin bisa disiapkan Zafaron kami buat dikasihkan ke minuman beliau biar lebih segar lagi. Moga silakan. Ini sudah terbayang kepingin masuk dari mana? Wujud. Kalau tidak ada pertanyaan dari bapak-bapak, saya akan bertanya. Oh boleh, silakan. Ini dari Pak Yuyut, Ustaz. Pak Yuyut, ini warga muslim kita lain di perumahan sebelah sini. Pak Yuyut. Nanti, oh yang lainnya tak mendengar. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tadi Ustaz sudah menjelaskan panjang lebar gambaran di surga itu. Cuma di sini saya masih belum jelas. Nanti sebelum kiamat, sebelum masuk surga kita kan di alam barzah terlebih. Nah, di alam barzah ini kan kita nggak tahu berapa lama. Sedangkan di alam barzah ini kan ada nikmat. Bagaimana gambaran kehidupan di alam barzah ini? Kalau kita diberikan nikmat ataupun azab itu kan. Subhanallah. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahih jamaah. Jadi Uthman bin Affan pernah dia berada di pinggiran kuburan, lalu dia meneteskan air mata. Ada yang bertanya kepada Uthman, tabki, engkau nangis karena melihat ini, sedangkan disebutkan surga dan neraka, engkau nggak nangis gitu loh. Kata Uthman bin Affan mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu adalah awal persinggahan ke akhirat. Kalau di tempat itu ringan, yang selanjutnya akan ringan insyaallah. Hidup kita di dunia, di atas dunia sama di atau di atas bumi dengan di perut bumi itu lebih banyak di perut bumi. Kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini cuma 63 tahun. Hanya 63 tahun dengan segala perjuangan beliau. Di perut bumi berapa tahun Nabi SAW hidup? Berapa tahun coba? 1400 berapa? Nabi SAW meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1443 Hijriah. Berarti beliau di kuburan sudah berapa lama? 1400 berapa? 32 aja. 32 tahun. Apa yang ada di dalam kubur sana? Sebagaimana tadi disebutkan, imma azab, imma nikmat. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa setelah proses tanya jawab, proses sidang pertama di dalam kuburan, ketika ditanya man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, kalau dia bisa menjawab dengan penuh ketenangan dan kedamaian, kuburannya itu diluaskan. Yumaddu qabruh madda basari. Jadi kalau kita lihat kadangkala kuburan itu cuma 1 kali 2. Kalau dia orang soleh, lebih luas dari rumah ini jemaah. Kuburan dia itu sepanjang mata dia memandang. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Lalu dibukakan pintu ke surga. Di sini dia dapat melihat surga. Indahnya, dia merasakan aroma surga. Ya kalau ana bayangin ya, Allahumma inna nas'alukal jannah ya. Kadang-kala kita kalau kepanasan, tahu-tahu lewat mall yang pintunya dibuka ya. Itu kayak waduh. Nikmat gitu jam. Ini dibukakan surga jam. Di tempat yang sempit tadi yang kemudian diluaskan lalu dibukakan pintu ke surga. Lalu datang itu aromanya yang nikmat. Tapi namanya sendirian, tetap dia kesepian. Allah kirimkan orang yang mendampingi dia. Datang orang yang kata Nabi SAW, hasanul wajhi, hasanul thiyab, tayyibur raihah. Datang orang yang wajahnya menyenangkan, pakaiannya indah, kemudian wangi orang ini. Lalu orang ini mengatakan, abshir billadhi yasurruka, hadha yawmuka alladhi wu'idta. Bergembiralah engkau dengan yang menyenangkan dirimu, kata dia. Ini hari yang kau dijanjikan. Ini orang heran. Dia sendirian di kuburan, tahu-tahu ada yang menemani. Maka dia bertanya, man anta? Wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Engkau siapa? Wajahmu ini wajah orang baik gitu loh. Apa kata orang ini? Mengatakan, ana amaluka saleh. Aku amal solehmu. Disinilah dia bergembira. Dia ingin kemudian mengatakan kepingin berangkat ke keluarganya. Dia ingin kiamat segera terjadi supaya dia bisa masuk surga. Karena prosesnya dia ada di alam barzakh. Setelah itu dia akan berada dalam nikmat. Di mana nikmatnya? Rasulullah SAW ketika dibukakan pintu surga itu, dia dapat masuk ke surga, tapi ruhnya. Yang kata Nabi SAW, nasamatul mu'min fi jawfi tairin khudrin fil jannah. Ruhnya orang beriman itu akan berada di dalam rongga burung yang berwarna hijau di surga Allah Azza wa Jalla, tasrahu fi asjaril jannah. Dia akan berterbangan di pohon-pohon surga. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Adapun ruhnya orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, ruhnya itu lain lagi. Sama berada di rongganya burung yang berwarna hijau, tasrahu fil jannah haitsu tasha. Tapi kalau orang mati syahid, ruhnya itu bisa berterbangan dimanapun dia berada. Kemudian nanti dia akan berhenti atau istirahat
di gantungan-gantungan yang ada di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang mati syahid. Tapi kalau punya utang nggak bisa. Ini hutang. Kita suka membaca hadis bahwasanya orang yang punya hutang nggak masuk surga. Tertahan dia dengan hutangnya sampai dilunasin. Itu beberapa kenikmatan yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang berada di alam barzakh nantinya. Sampai kapan? Ya sampai kiamat mereka menikmatin hal itu. Makanya jangan sampai kita sibuk dengan yang 60 tahun, 70 tahun, sedangkan yang beribu-ribu tahun kadangkala kita tidak mempersiapkan. Ada seorang ustaz mengatakan kalau kepingin bangun kuburan, bangun saat turunnya mati. Bangunan kuburannya dengan amal soleh tadi ya. Mungkin seperti itu di antara nikmat surga, nikmat apa? Nikmat alam barzakh ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Ustaz. Ini baru masuk dua. Saya pilihkan yang pertama dulu, yang paling pendek. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana niat menjadi istri yang bisa menjadi penghuni surga? Niat menjadi istri. Ini niatnya. Minta niat khusus. Nah. Apa itu? Nah, barakallahu fiik. Iya, jadi perempuan ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang menjadi penghuni neraka. Ini menjadi perhatian para wanita ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Apa penyebabnya? Bukan karena nggak sholat, bukan karena dia nggak puasa sunnah atau karena nggak puasa Ramadan. Tapi ternyata penyebabnya perempuan ini boleh jadi menjaga hablum minallah. Dia wanita yang taat sama Allah Azza wa Jalla. Dia pandai sholat malam, dia pandai membaca Al-Quranul Karim. Cuma dia punya masalah sama suaminya. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kufur sama suaminya, kufur sama kebaikan-kebaikan suaminya, mengingkari kebaikan suaminya. Sampai Nabi SAW membuat sebuah gambaran ya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu setahun, berbuat baik sama dia. Kemudian dia melihat engkau melakukan kesalahan, perempuan ini mengatakan ma raaitu minka khairan qat. Aku melihat atau aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit. Maka hendaklah perempuan sadar dia punya sifat buruk yang harus diperbaiki. Kalau bicara niat, apa niatnya? Ya niat bagaimana masuk surga bersama suami. Bagaimana berkhidmat kepada suami. Innamal a'malu binniyat. Ada perempuan-perempuan yang mungkin ya sudah sama suaminya, ya Ustaz ana sama suami ini udah capek sebenarnya. Ada suami yang temperamen, yang suka marah, ini itu. Tapi ana bertahan ya karena anak-anak kadang-kadang. Ya sudah, niatkan berkhidmat kepada suami dengan harapan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Cuma hal ini tolong jangan diremehkan. Ada perempuan-perempuan yang merasa sudah baik dengan amal solehnya, tapi lupa bahwa dia pernah menyakiti suaminya, pernah mungkin dia melakukan hal-hal yang menyebabkan suaminya tidak ridho sama dia. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang angkat tangan di belakang itu, Ustaz. Ayo ya, kita bawa dulu. Soalnya ini pertanyaan kedua dari ibu ini panjang, Ustaz. Masya Allah. Curhat rupanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Dok. Ya, separuh berdiri dokter soalnya barusan. Tafadhol, Dok. Kita niatkan untuk orang yang kita cintai. Itu bagaimana hukumnya? Kalau untuk istri, kalau orang yang kita cintai yang lainnya, akan dicintai Allah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita melakukan suatu amalan misalnya sedekah. Itu niat pertama sudah, tapi kadang ada digoda ini bagaimana caranya? Kadang kita sudah punya ide, tapi ada pikiran yang mudah misalnya nanti bisa orang gimana, nanti apa orang sebagainya. Itu gimana? Tidak ada amalan bacaan
siap menghadapi itu. Masya Allah. Terima kasih. Siap dok, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Menarik ini pertanyaan dari Dr. Faisal ya. Berkaitan dengan kita meniatkan beramal sesuatu untuk orang yang kita cintai, untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia umpamanya, untuk ibunda kita. Subhanallah, pernah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa ana ghaibun anha." Ibuku meninggal dunia dalam kondisi aku sedang enggak di Madinah gitu loh. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Bermanfaat enggak kalau aku sedekah buat ibuku gitu. Jadi dia niat sedekah buat umminya gitu. Apa kata Nabi SAW? Tasaddaq anha. Silakan kau sedekah buat ibumu. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya kita boleh meniatkan bersedekah itu untuk orang tua kita, untuk orang yang meninggal dunia. Hanya saja pahala itu berbeda. Berbeda begini. Manusia yang hidup, kapan sedekah yang paling mulia? Kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Sedekah yang paling mulia itu ketika engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat. Engkau sehat, engkau orang yang berambisi, engkau menginginkan tambah kaya, engkau takut dengan kefakiran, itu sedekah yang paling mulia. Jangan sedekah kalau sudah sakit-sakitan, udah mau mati, ini buat fulan sekian, buat fulan sekian. Itu nilainya berbeda, tetap ada pahalanya gitu loh. Begitu pula tatkala kita bersedekah buat orang yang meninggal dunia, ya ada pahalanya, tapi berbeda dengan orang yang sedekah dari diri sendiri, kemudian dalam kondisi dia sehat. Jadi tetap Nabi SAW mengatakan boleh kepada Sa'ad bin Ubadah, tadi kita niatkan untuk orang tua kita bangunkan masjid buat kita punya ibu, kita punya abah, boleh. Dan kita tetap mendapatkan pahala. Jadi ada sebagian pahala yang akan diberikan kepada orang tua kita, khususnya anak ini sebenarnya hasil karya orang tua. Anak ini hasil karya orang tua. Artinya anak yang sholat, orang tuanya dapat pahala sebenarnya karena dia ngajarkan anaknya sholat. Ini buat ibu-ibu ya, yang semangat kalau ngajarin anaknya ngaji. Ketika anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau itu ajaran ibu, sang ibu akan terus dapat pahala bacaan anaknya. Makanya bapak-bapak jangan males kalau untuk nyimain anaknya. Jangan katakan biar emaknya Ustaz. Emangnya udah cukup pahala buat bapak-bapak? Cobalah juga menyimak. Jadi itu akan menjadi pahala buat orang tuanya. Ketika anak ini diajarin sedekah sama orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggal dunia, anak itu rajin sedekah, bapaknya terus akan dapat pahala dari sedekah anaknya, walaupun sang anak tidak meniatkan buat orang tuanya. Karena orang tua yang ngajarin tuh anak sedekah. Kalau dia niatkan lain lagi pahalanya, orang tua akan dapat bagian khusus dari hal itu. Tapi adapun bicara niat dong. Memang niat beramal ini berat. Sufyan, seorang alim ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Nggak pernah aku ngopeni sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Kenapa? Fa innaha tataqallab alayya. Niatku itu bolak-balik. Udah ikhlas, tadi kena omongan orang, kadang-kala timbul ujub, seakan-akan apa. Disinilah perjuangannya. Bagaimana cara kita berjuang meluruskan niat ini? Yang pertama, apa manfaat pujian dari orang? Nggak ada manfaatnya buat kita. Orang nggak bisa ngasih apa-apa sama kita. Kalau kita ingin pujian, mintalah pujian dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita berusaha beramal yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Memang sedekah terang-terangan itu baik. Boleh sedekah terang-terangan, mamanya sebagaimana terjadi di masa para sahabat Nabi ya. Umar bin Khattab bawa uangnya di depan Nabi setengah, dilihat sama Nabi. Bagaimana Abu Bakar Siddiq membawa semua hartanya, dilihat Nabi, dilihat Abu Bakar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik, asalkan ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang yang membutuhkan tanpa ada yang tahu, itu lebih baik. Makanya di antara cara menjaga niat kita itu adalah disembunyikan amalan kita. Disembunyikan. Ini, masker ini termasuk penyembunyi amalan. Kadangkala kita berzikir, gak ada yang tahu. Kita berzikir, gak ada yang tahu gitu kan. Itu termasuk tempat menyembunyikan amalan. Tapi kalau dibuka maskernya kan mau nggak mau kelihatan lisannya gitu, seperti itu. Jadi kadang-kala antum pakai masker bukan karena takut Omikron, supaya nggak ketahuan kalau berzikir. Jadi akhirnya temennya ngomong, oh fulan ini kilik maskeran wiritan rupanya. Jadi akhirnya ketahuan juga.
Jadi intinya bagaimana kita menyembunyikan. Ini termasuk menutupin celah setan. Karena kalau terang-terangan masih ada celah bagi setan untuk membisik-bisikkan. Maka berusaha kita punya amalan yang tersembunyi. Kemudian kalau kita beramal terang-terangan lillahi ta'ala, gimana kalau bisikan itu datang? Doa. Tadi doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, yang aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku memohon ampun kepadamu yang aku nggak tahu ya Allah, yang aku nggak sadar. Terus berdoa dan usahakan kita ini tatkala sendirian, kita itu benar-benar beribadah kepada Allah. Yang punya dosa sendirian, tolong lakukan ketaatan sendirian sebagai penebusan dosa yang dilakukan sendirian. Karena jangan sampai kita punya dosa sendirian, ketaatan kita di depan orang. Boleh jadi berbuat dosa ketika sendirian, ketaatan karena ingin dilihat orang lagi. Maka kita berusaha untuk memiliki amalan-amalan yang tersembunyi tadi. Dan juga ada doa para sahabat Nabi ya. Di antara yang mereka baca, Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan semua amalku itu amal soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadikan semuanya hanya untukmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan jadikan ada yang lainnya dalam amalan itu ya Allah. Perlu kita terus berdoa minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah. Baik, ini soal terakhir, pertanyaan terakhir, maaf, bukan soal. Pertanyaan terakhir, selanjutnya nanti kita akan meneruskan dengan sambutan dari Pak Joko dan Pak Hadi. Ini seperti saya sampaikan, pertanyaannya panjang seperti apa ya. Saya akan coba untuk meringkasnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Anda ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan terhadap ibu? Beliau seringkali menyuruh saya untuk tidak mengikuti syariat. Sebagai contoh, beliau menganjurkan tidak usah menikah. Tidak usah apa? Tidak usah menikah. Ibunya menganjurkan tidak menikah. Masya Allah. Tapi ini cuma anjuran Ustaz, karena ternyata menikah beliau. Syariat menikah tidak berlaku bagimu, kata ibunya begitu. Lurus saja orang tua. Atau ketika ini anak laki, anak perempuan. Yang ini sudah dari perempuan. Dari tulisannya juga perempuan. Nah. Kemudian dia menikah. Akhirnya menikah juga. Ketika sudah menikah, ibu menyalahkan ketika saya tidak mau keluar kota tanpa mahram. Jadi ketika saya tidak mau keluar kota tanpa suami, beliau marah. Beliau tidak mau menyalahkan saya. Bahkan menyalahkan saya ketika tidak mau menurut untuk menggunakan asuransi. Beliau selalu mengatakan saya ini anak durhaka ketika saya menjalankan syariat. Ini kalau di sini mintanya mohon dijelaskan. Kalau saya tambahkan di sini, mohon diberikan penguatan agar terus berbakti pada orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah jemaah. Iya, seorang anak itu wajib berbakti sama orang tuanya. Tapi orang tua juga wajib berbuat baik kepada anak-anaknya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ketika ada seorang anak muda yang dia dilaporkan sama bapaknya, anak ini anak durhaka sama bapaknya, dipanggil sama Umar bin Khattab anak ini. Maka sang anak mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau tahu bapakku ini tidak ngajarin aku ketika aku kecil. Dia juga tidak memberikan ibu yang baik buat aku. Kemudian dia kasih nama aku Ju'al. Ju'al itu kumbang yang suka giling kotoran jemaah. Oh. Ada kumbang biasanya kotoran itu dibulatin sama dia. Itu Ju'al. Anaknya dikasih nama Ju'al sama bapaknya. Akhirnya Umar mengatakan kepada bapak-bapak itu, birru abna'akum tabirrukum abna'ukum. Kalian berbuat baiklah kepada anak kalian. Anak kalian akan berbakti sama kalian gitu loh. Jadi siapa menanam, dia akan menuai gitu loh. Baik, kembali kepada pertanyaan ini. Apa yang harus dilakukan seorang anak? Ingat, anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya kafir. Jadi nggak ada alasan bagi seorang anak untuk durhaka kepada orang tua karena kesalahan orang tua. Umar ketika mengatakan itu menganjurkan orang tua gitu loh, bukan melegalkan kedurhakaan anak sama orang tuanya, bukan. Tapi menyuruh orang tua supaya peduli sama anak-anak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tuh, kalau kedua orang tuamu maksa dirimu untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah, yang enggak sesuai dengan syariat Allah, jangan taat.
nggak boleh taat. Tapi gimana? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap menemani keduanya dengan cara yang patut. Jadi tetap berbakti sama orang tua. Pernah ada seorang yang disuruh bapaknya menceraikan istrinya. Dia datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam, bapakku ini nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Imam Ahmad, engkau berbakti sama orang tuamu, jangan ceraikan istrimu. Jadi tetap berbakti, nggak harus menceraikan istri. Terus apa kata orang ini? Ya Imam, Umar itu pernah nyuruh anaknya menceraikan istrinya. Abdullah bin Umar disuruh menceraikan istrinya dan dia menceraikan istrinya. Lalu apa kata Umar kepada orang ini? Kata Imam Ahmad kepada orang ini, hatta yakuna abuka mithla Umar. Sampai bapakmu seperti Umar baru kau ceraikan. Jadi ada orang tua yang nggak benar gitu loh. Jadi tidak semua perintah orang tua itu akhirnya harus ditaatin. Ketika memang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak bertentangan dengan maslahat rumah tangga anaknya, maka dia taat. Tapi kalau sudah bertentangan, dia boleh nggak taat tapi tetap berbakti. Cara berbakti dengan cara yang lain umpamanya. Dan yang paling penting buat anak perempuan khususnya, jangan pernah nyusahkan orang tua. Anak perempuan ini biasanya ikut suami, banyak orang tahu seperti itu. Ketika engkau punya masalah, jangan cerita sama orang tua. Jangan kalau seneng diem, kalau susah cerita sama orang tua. Engkau membebani orang tuamu. Kemudian berakhlaklah yang mulia kepada orang tua. Contohnya kalau pulang ke rumah orang tua, pijetin ibunya, sanjung ibunya, ucapkan terima kasih kepada ibu, ucapkan nasihat-nasihat ibu semua bermanfaat buat anak, makasih banyak. Ketika bicara masalah tadi disuruh ikut asuransi, ikut hal-hal yang terlarang, sampaikan kepada ibu, Bu, iya Bu, nanti anak mau belajar lagi. Kalau memang secara agama diperbolehkan, anak akan ikut ibu. Jadi merendah diri gitu. Bukan mengatakan sama orang tuanya, haram ibu, neraka urusannya itu. Loh, ibu ini kan nggak pernah tahu kadangkala tentang masalah itu. Yang ada dalam benak ibu itu cinta kebaikan buat anaknya. Dia ingin kebaikan buat anaknya. Ketika dia nyuruh anaknya ikut asuransi karena dia sayang sama anaknya. Maka tolong hargai rasa sayang cinta ini dengan mengatakan, iya Bu, aku akan pelajari, kalau memang diperbolehkan secara agama, aku akan ikut ibu. Nanti setelah itu datang ke ibu, Bu, aku sudah tanya, aku sudah ini. Jadi merendah di depan orang tuanya. Dengan harapan orang tuanya mau menerima hujah-hujah dia nantinya. Tapi kalau anaknya langsung sok tahu, ya ibu biasanya akan marah gitu. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Dan doakan orang tuanya ketika sedang tidak ada. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita akan dengarkan beberapa sambutan. Semoga ini bermanfaat untuk perjuangan para jamaah apa? Jamaah sholat subuh. Jamaah sholat duha ini. Jamaah komunitas Citra lainnya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, fadhal.